Jepang tuh punya alam yang indah. Indah tuh nama orang. Orang mana? Ya mana gue tahu. Gue taunya kalau tempat-tempat yang bakal kita datengin di episode ini semuanya indah. Nah, indah tuh nama orang. Orang mana? Mana gue tahu. Gue taunya kalau nih intro gue lanjutin kagak kelar-kelar ya. Jadi langsung aja lah kita mulai perjalanannya. Let's go. Let's go. Selamat pagi. Sekarang mari kita menuju ke Toyama. Ini episode 2 ya. Jadi buat kalian yang belum nonton episode pertamanya, silahkan nonton dulu perjalanan kita dari Tokyo ke Nagano. Sekarang baru dari Nagano menuju ke Toyama. Let's go, kita naik Shinkansen. Langsung menuju ke Shinkansen Gate. Awas ketukar sama yang local line ya. Jadi line khusus Shinkansen. Terus nanti tinggal lihat aja di papan informasi kita masuk dari platform mana. Ini tiket Shinkansen-nya udah termasuk di JR Hokuriku Arch Pass yang bisa kalian beli di Traveloka Experience ya. Pokoknya yang naik Shinkansen atau Limited Express dari Tokyo, Nagano, Toyama sampai nanti berakhir di Osaka, semuanya sudah tercover. Dan hanya dalam 1 jam perjalanan ini kita sudah tiba di Toyama. Kalian tahu nggak, Toyama ini bahkan dari namanya aja tuh artinya rich in mountains, alias kaya akan gunung-gunung. Yo, ini sih the real old money ya kata gue kalau punya banyak gunung begini. Kota ini tuh kaya akan gunung, soalnya lokasinya ada di kaki pegunungan Tateyama yang bakal kita samperin juga tuh gunung di trip ini nanti. Wah, ini kalau cuacanya lebih cerah tuh harusnya kelihatan pegunungan cantik yang jadi background kota ini. Selain cantik, kota ini juga punya karakter unik, soalnya dia nih termasuk di kawasan industri. Jadi kalau dilihat-lihat ya, kotanya tuh nggak se-vibrant kota lainnya kayak kemarin waktu kita ke Tokyo atau Nagano gitu. Ya kalau ibarat warna nih kota agak abu-abu ya. Cocok sih buat orang-orang yang feed Instagramnya tuh monokrom atau cenderung nol ya, alias kagak posting-posting. Ayo kita check in dulu di hotel. Let's go, kita masuk. Wow, seperti biasa pas masuk langsung ke kamar mandi. Nih gue kalau misalnya nginep di Jepang tuh paling excited sama kamar mandinya. Soalnya toiletnya pencetannya banyak dan bikin betah. Terus tempat mandinya juga ada bathtubnya. Jadi kalau kalian abis ekspor capek seharian tuh relax gitu bisa sambil berendam ya di bathtub. Terus ini kamarnya, jeng 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 jeng, kamarnya compact dan nyaman. Terus di sini juga ada minibar kalau kalian mau bikin kopi pagi-pagi atau mau bikin teh. Terus di sini lihat deh pemandangannya langsung ke Toyama Station. Itu artinya kita tuh deket banget sama Toyama Station. Jadi kalau misalnya mau kemana-mana atau lanjut pindah kota itu enak banget lokasinya, strategis. Ini nama hotelnya, Hotel JAL City Toyama. Tentu saja gue booking di Traveloka. Jangan lupa pilih tipe kamar yang free cancellation, biar kalau kalian batal nginep, uangnya bisa kembali. Mari kita makan. Gue pesan katsu, mie goreng, DLL di salah satu tempat makan dekat stasiun. Katsunya enak banget. Ini beef. Enak juga. Wah, makanannya enak. Coba mie-nya ya. Makanannya enak-enak. Wow. Terus enaknya makan di sini tuh ada menu bahasa Inggris dan staffnya juga bisa bahasa Inggris. Jadi order smooth. Salah satu tempat yang bisa kalian datengin di pusat kota Toyama adalah Kansui Park.
Ini satu taman di pinggir kanal yang sebenarnya kalau cuacanya lagi cerah banget itu bisa sampai ngelihat pegunungan Japanese Alps di belakang. Cuman ini karena emang lagi agak mendung jadi nggak kelihatan, tapi tetap cantik banget taman di sini. Orang-orang juga pada beraktivitas di taman ini karena emang seru banget. Oh, ini tuh Fugan Canal namanya. Oh ya, di sini tuh bisa naik ke atas sana tuh. Kita lihat ya, view dari atas sana secantik apa. Oh, terbang dulu. Gue tuh seneng banget deh kalau misalnya ngelihat sesuatu dari sudut pandang lain. Kayak misal naik ke tower ini nih. Meskipun yang dilihat ya taman yang sama, tapi kalau lihatnya dari sudut pandang yang lain, kita tuh akan melihat apa yang belum kita lihat. Macem, oh ternyata tempat duduk kita tuh tadi lebih bagus ya kalau lihat dari atas. Oh ternyata jembatannya tuh selebar ini ya. Oh ternyata kanalnya tuh bentuknya begini ya. Dan detail-detail lainnya yang tadi nggak kita lihat. Ya begitulah dunia ya Bapak Ibu, segalanya tuh tergantung dari sudut mana kita mau melihatnya. Asik. BTW dari menara ini bakal kelihatan ada gedung yang rooftopnya tuh, lo lihat nggak? Ada yang uget-uget seperti bakteri baik. Waduh, tempat apakah itu? Kita samperin aja lah. Adik-adik, ini Museum Seni dan Desain yang selain punya pameran seninya yang menarik, museum ini juga punya view yang cantik. Makanya nih bangunannya tuh didesain dengan kaca dari lantai ke langit-langit, biar kalian bisa mantengin tuh pemandangan dengan lebih paripurna. Lagi-lagi ini kalau lagi cerah sih bisa lihat kanal dan gunung ya dari sini. Kalau kalian ke museum ini, jangan lupa main sampai ke rooftopnya. Karena, lihat ya, rooftopnya seimut apa? Wah. Ini di Onomatopeia Rooftop. Ayo kita bermain bersama anak-anak ini. Jadi adik-adik, ini rooftop ini tuh bakal ngenalin kalian semua sama yang namanya onomatopoi. Aduh, kumaha eta bacanya ya. Pokoknya kata-kata yang menggambarkan bunyi-bunyiannya kayak roar, boom, slurp gitu-gitulah. Nah, ini versi Jepangnya yorobun. Kayak misal nih fua-fua yang dipakai bocah-bocah loncat-loncat artinya fluffy-fluffy. Kan jadi kayak namanya tuh bikin kita kebayang ya. Fua-fua, fluffy-fluffy. Atau jamur yang ada tempat santainya ini namanya uto-uto alias ngantuk-ngantuk. Lucu banget. Nah ini gue juga bisa sih bikin sendiri ya kata-kata begini. Misal dorok dok artinya kita marah tapi dikit gitu. Terus cukurukuk artinya lapar tapi masih bisa ditahan lah. Terus traveloka artinya satu aplikasi untuk pesan semua kebutuhan travel. Dari mulai tiket pesawat, hotel, dan experience. Traveloka, pilihan utama untuk jelajahi dunia. Jadi begini ceritanya. Agenda sore ini tuh sebenarnya di itinerary emang mau sunsetan di satu tempat namanya Amaharashi. Namun karena seharian tadi cuaca Toyama tuh mendung banget, jadi gue bikin plan B lah main di taman kota apa di mana gitu ya. Karena ya mikir kids mau ngapain sunsetan mendung begini. Nah ajaibnya nih jam 4 sore tadi tuh langit tiba-tiba gebiar cerah banget. Nah jujur kita seneng tapi bingung ya. Jadinya ini plan B atau sunsetan aja. Sementara sunset tuh jam 5 sore. Sedangkan perjalanan ke Amaharashi itu sekitar 1 jam. Sebenarnya agak mepet ya. Tapi karena aduh gue pengen banget lagi sunsetan, jadi gaskun kita mencoba peruntungan menuju ke sana ya. Siapa tahu masih sempet. Nah, usut punya usut, ternyata masih sempet cuy. Sempet buat ngamuk maksudnya. Karena kok kita kesini udah gelap. Be someone you've never been as you journey to and from. Ini gelap-gelapan ya karena kita nyampe di Amaharashi-nya tuh ke sorean. Tapi nggak apa-apa, kita masih dapat blue hour. Jadi bisa ngerasain langit biru setelah sunset, dimana cahaya matahari itu tinggal tersisa yang gelombang warna biru.
karena matahari itu udah jauh turun di bawah horizon. Wah, anginnya juga adem banget, enak. Kalau mau merelakan sesuatu, jangan setengah-setengah deh. Di momen gue batalin rencana ke Amaharashi, harusnya gue nggak usah balik lagi ke plan awal cuma karena tiba-tiba ada cahaya. Toh ujung-ujungnya gue berada di tempat yang gelap juga kan? Cahaya yang tiba-tiba datang saat kita udah menutup satu bab gelap dalam hidup kita, itu nggak akan cukup untuk menerangi seluruh cerita yang udah kita tutup. Cahaya itu bisa jadi harapan saat kita masih berjuang dan jadi ujian saat kita sudah merelakan. Jadi kalau orang lama itu tiba-tiba chat lagi, tahu dong harus ngapain. Betul, langsung lu sliding dan kamehameha aja tuh orang. Find your way. There's a road just right for you, not far ahead. You'll find your way. Selamat pagi, hari kedua di Toyama. Kita mulai dengan explore kota Uozu. Dari Toyama Station, kita akan naik local train menuju ke Uozu. Let's go. Benadryl nights without dreams. Hari ini mendung lagi, tapi nggak apa-apa. Semoga nggak sampai hujan gede biar nggak repot ya. Touch has not worn off my skin. She's haunting me unconsciously. Exercise a ghost from me, won't you? Pretty face. Oke, kita udah sampai di Uozu. Wow, kotanya cantik banget. Meskipun mendung, tapi tidak menutupi kecantikan kota ini. Kita jangan banyak basa-basi, langsung aja cari makan ya. Kita cari seafood di sini. Let's go. Kalau makan gue semangat nih. Uozu ini kota cantik yang menyimpan 2 misteri besar. Wow, misteri apa itu? Nanti dong kita kasih tahu ya. Jadi kita tuh akan ke salah satu tempat makan yang punyanya tuh kayak semacam paguyuban nelayan Uozu lah gitu ya. Gua nggak ngerti namanya apa, tapi yang jelas kayak para nelayan ini bikin komunitas, terus bikin restoran bareng-bareng. Dan katanya sih seafood mereka tuh fresh, jadi tiap tangkapan pagi tuh mereka langsung jual dan langsung habis gitu. Untuk menuju ke tempat makan ini, kalian perlu jalan kaki dari stasiun Uozu tadi sekitar ya 15-20 menit lah. Kalau mau cepet, nggak tahu, gue nggak ada solusinya. Terserah. Oke, kita udah sampai di diner Uozu Maru. Mari kita masuk. Ini staff only. Oh, ini pintu masuknya. Sorry, rada bingung kita ya. Seru banget. Kita buka sepatu dulu. 2%. Oke. Oh, thank you. Arigatou gozaimasu. Di sini ada berbagai macam menu, ada 3 set berbeda. Gue pesen yang satu set isinya tuh dapat nasi, dapat miso soup seperti biasa. Ini kayak side dish-nya segala macam. Ada ikan digoreng katsu gitu, dan kayaknya ini main star-nya ada sashimi yang segar banget. Gue jujur penasaran sama katsunya dulu ya. Lihat ini ikannya lembut banget. Oh, wow, ikannya segar banget. Nggak, cobain sashiminya ya. Wow. Ini nggak kayak ikan, kayak jelly tau, nggak segar banget, nggak amis sama sekali. Segar karena mungkin ikannya juga ikan baru ditangkap tadi pagi. Speechless. Gue mau menikmati makanannya dulu. Kalian cobain sendiri deh kalau ke Uozu ya. Oke, kita udah sampai di Uozu Buried Forest Museum. Jadi katanya di sini tuh ada hutan yang
tertimbun. Wah, apa tuh? Mari kita cari tahu. Let's go. Misteri pertama, jeng 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 jeng. Jadi ceritanya tuh di tahun 1930-an, nelayan di sini tuh pada ngeluh karena jaring yang mereka tebar tuh sering nyangkut gitu loh di dasar laut. Nah, mereka pikir tuh nyangkut di bangkai kapal atau di terumbu karang gitu ya. Ternyata usut punya usut, nyangkutnya itu di pohon. Nah, bingung nggak lu di dasar laut kok ada pohon? Jangan bingung dulu karena setelah diteliti, fakta mengejutkan ditemukan. Ternyata yang di dasar laut itu tuh beneran bongkahan pohon tua, karena kawasan ini sekitar 2000 tahun yang lalu adalah hutan cedar. Itu loh kalau kalian nonton yang di episode 1 di Togakushi kan ada tuh hutan cedar yang gebiar-gebiar banget pohonnya. Nah, lo bayangin sehutan-hutannya terkubur di sini karena permukaan air laut yang naik. Dan museum ini tuh memperlihatkan itu, misteri hutan yang terkubur. Misteri yang kedua. Ini sesuatu yang sangat jarang terjadi di dunia. Ternyata Uozu ini tuh tempat untuk melihat fata morgana alam, di mana pemandangan yang kita lihat bisa berbeda dengan aslinya karena pembiasan cahaya. Jujur gue nggak bisa lihat langsung fata morgananya karena lagi mendung dan emang waktu terbaiknya tuh pas spring. Namun di museum ini tuh kalian bisa lihat kok fata morgana yang berhasil tertangkap kamera. Dan itu cong ceng. Setelah kagum dengan Uozu, harusnya gue melanjutkan perjalanan ke Unazuki Onsen untuk naik scenic train menelusuri Kurobe Gorge. Ini salah satu wishlist gue di Toyama karena kalau lagi autumn gini tuh bakal cantik banget. Nah, tiketnya pun udah gue beli di Traveloka Experience ya. Namun emang ternyata nih kota punya misteri yang ketiga. Ya, ini misteri kapan nih hujan bakal berhenti. Mau diterabas juga masalahnya nih kereta tuh semi terbuka gitu loh, jadi repot banget kalau hujan. Udah cek perakiraan cuaca pun hujannya malah tambah deras dah. Ya sudah, mari kita relakan dan kita baliklah ke Toyama. Toh hari ini pun gue udah sangat senang ya bisa makan seafood enak dan belajar banyak hal di Uozu. Ya gue doain deh semoga kalian yang nanti ikut itinerary ini dapat hari yang cerah biar bisa lanjut ke sana. Jangan lupa tag gue sama Traveloka ya kalau kalian berhasil ke sana. Good luck. Hari ini kita akan ke Murodo. Untuk ke Murodo itu startnya dari Dentetsu Toyama Station. Jadi bukan yang Toyama Station yang main station yang gede ya. Abis itu cari tiket counter untuk ke Kurobe Alpine Route yang warnanya merah jendelanya. Kalian bisa beli tiket PP langsung dari Toyama ke Murodo dan balik lagi ke sini termasuk tiket kereta, gondola, sama tiket bus sampai ke Murodo. Gue nggak sabar banget untuk ke Murodo ini karena katanya sih cakep banget di sana. Apalagi ini lagi cerah, semoga sampai sana juga tetap cerah ya. Keretanya lucu, kereta jadul gitu. Kalian tentu paham ya betapa bersyukurnya gue dapat hari yang cerah setelah 2 hari di Toyama selalu mendung dan hujan. Apalagi buat hal-hal yang nggak bisa kita kendalikan macam cuaca begini teman-teman. Wah, cerah hati abang nih. Udah gitu gue bakal main-main ke gunung yang cakep lagi. Makin gebiar agenda kita hari ini ya.
Ini habis naik kereta, perjalanan kita belum selesai karena kita masih harus lanjut naik gondola. Tapi nggak perlu bingung karena staf di sini tuh sangat membantu dan mengarahkan. Ya, kita tinggal ngikut arahan panitia aja dah. Bapak Ibu, saya ingatkan kembali ya, ini udah termasuk di tiket yang pertama kita beli. Jadi nggak perlu beli tiket lagi. Pokoknya tiket yang kita beli tadi tuh udah all in sampai balik lagi ke Toyama ya. Ingat, kalau masih ada yang nanya lagi beli tiketnya di mana, kita setrum sekarang juga ya. Udah sampai? Oh, tentu belum. Karena kita harus naik bus sekali lagi. Lu jangan ngeluh dulu, karena ini akan jadi salah satu rute tercantik di trip ini. Kau tengok. Di musim hijau kayak gini, kalian akan melihat hamparan bukit-bukit cantik yang bergantian menyapa. Dan kalau kalian datangnya di pertengahan April sampai akhir Juni, pemandangan ini tuh bakal ganti kulit jadi dinding salju yang ikonik banget. Coba tolong nanti kalian yang buktikan ya, datang di bulan ya April atau Mei gitu. Pokoknya ini perintah ya, kalian harus datang ke sini. Mei atau Juni lah. Oke, kita udah sampai di Murodo. Akhirnya setelah 2 jam perjalanan dari Toyama sampai juga kita di sini. Wah, ini pemandangannya gebiar sekali, jongjeng. Di sini tuh sebenarnya nih ada hotel, terus ada restoran, kayak stasiun gede pada umumnya aja. Ini kita datang tuh hari Rabu. Ini udah jam 12 siang, tapi masih sangat ramai. Paling terkenal di sini tuh ada satu kolam yang cantik banget. Ini deket kok, kayak kalau di map bahkan cuma 1 menit jalan gitu. Lihat nih, kita udah sampai di Mikurigaike Pond. Wah, seindah ini. Ini danau kecil gitu, dikelilingi sama pegunungan warna hijau militer ya. Wah, cantik banget. Lihat, jalanan di sini seru banget. Pinggir-pinggirnya ada tanaman. Di sana ada gunung. Di sini gunung. Di tengah-tengahnya Ostra Veloca. Nah, sebelah kolam yang lebih gede itu ada kolam yang lebih kecil. Ini dia. Namanya Midorika Pond. Lihat. Wah, indah banget. Dalam sejarahnya, Gunung Murodo ini dulunya adalah tempat para biksu Buddha melakukan yang namanya mountain worship. Kalau kalian udah nonton episode 1, gue pernah cerita tuh tentang mountain worship. Salah satu tradisi orang Jepang untuk memuja gunung. Nah, mountain worship ini sebenarnya kepercayaan kuno yang percaya bahwa gunung adalah rumah bagi dewa-dewa dan roh leluhur yang menghubungkan bumi dan yang ilahi. Gunung-gunung tuh dilihat sebagai sesuatu yang hidup dan harus dijaga. Nah, walaupun kita boleh nggak meyakini kepercayaan ini, tapi ya gue rasa pesannya tetap positif lah untuk menjaga gunung. Jadi melihat gunung tuh sebagai sesuatu yang nggak boleh sembarangan dirusak atau dieksploitasi, karena bagaimanapun juga gunung ini adalah rumah bagi makhluk-makhluk yang ada di sana. Nah, gue sih curiga ya, orang-orang dulu tuh sangat mensakralkan gunung, hutan, sungai, laut, DSB. Bisa jadi karena mereka tuh melihat ke depannya manusia tuh punya potensi besar untuk merusaknya. Maka dengan segala cara leluhur kita tuh berusaha untuk mencegahnya. Nah loh, kata gue mah nurut aja ya sama leluhur kita. Jangan merusak alam ya. Selamat pagi. Hari ini kita akan pindah dari Toyama menuju ke Osaka. Kita naik Shinkansen lagi.
Ini tuh rutenya dari Toyama ke Suruga, baru abis itu pindah kereta ke Limited Express menuju ke Osaka. Sebelum ke Osaka, kita memutuskan untuk berhenti dulu di Suruga untuk explore area sini. Sekalian makan siang, ngopi, dan lain-lain ya. Kita sengaja sebenarnya transit dulu di sini, explore kotanya sekitar 2-3 jam baru nanti ke Osaka. Jadi nanti nyampe Osaka tuh pas jam check-in hotel. Jadi enak banget. Biar explore-nya nggak keblinger sama koper, bisa dititip di coin locker aja kak yang ada di stasiun. Atau kalau kalian nggak punya koin, bisa ke information center dekat locker dan bayar pakai uang kertas. Sekarang mari kita lihat di kota surga ini ada apa nih. Suruga ini ternyata salah satu kota yang punya peran penting dalam sejarah Jepang. Kalian tahu nggak dulu nih kota ini tuh jadi gerbang masuk orang-orang Eropa yang mau ke Jepang. Jadi mereka tuh yang dari Eropa tuh naik Trans-Siberian Express, kereta yang berakhir di kota Vladivostok, Rusia. Kemudian naik kapal ke Suruga inilah untuk masuk ke Jepang. Sekarang kota ini sebenarnya masih lumayan jarang ya dijadiin destinasi buat turis. Padahal buat para pecinta matcha dan ketenangan, Suruga adalah surga. Keijingu Shrine ini lokasinya cuma 15 menit gitu jalan kaki dari stasiun JR. Dan meskipun lokasinya di tengah kota, tapi masuk di kawasan ini tuh rasanya kayak pindah alam, kayak langsung tenang gitu. Dari depan tuh berdiri kokoh Torii Gate atau gerbang kayu warna merah yang jadi salah satu dari 3 Torii Gate terbesar yang ada di Jepang. Torii Gate ini dipercaya sebagai batas antara dunia biasa dengan dunia suci para dewa. Tapi sungguh emang selalu kalem dan mindful ya kalau datang ke kuil tuh. It's not my sin. I'm in no rush to meet my ashes. There is a house here. Nah, hal lain yang juga ngasih kesan kalem dan mindful di Jepang tuh, apalagi kalau bukan minum matcha. Nah, ini gue lagi di salah satu toko yang populer di kalangan orang lokal untuk minum matcha dan berbagai dessert manis. Kayaknya emang salah satu kekaguman gue sama tradisi dan nilai dari Jepang tuh soal mindful ya. Sesederhana dari minum matcha aja ada unsur tenang mindfulnya begitu. Ya, meskipun budaya matcha ini tuh setelah gue baca-baca ternyata asalnya dari Cina ya, bukan Jepang. Ya, kalau gitu gue nggak jadi kagum deh. Gue mah yang penting minum matcha aja. Enak, enak, enak. To save it from its fame. Would you do something so dumb to set free the things that you love? Come on. Setelah perjalanan panjang kita dari Tokyo ke Nagano, lanjut ke Toyama dan Suruga, akhirnya kita sudah sampai di pemberhentian terakhir kita, Osaka. Columbus was a sailor. Udah sampai di Osaka. Mari kita check in hotel dulu. Silakan masuk. Ini kita nginep di Hotel and Room Shin Osaka. Pertama masuk langsung ke kamar mandi. Seperti biasa, kamar mandinya kompak namun memenuhi semua kebutuhan Anda. Kamarnya gemes banget, kompak, simpel desainnya, dan view-nya langsung menuju ke kota Osaka dan itu tuh langsung ke Shin Osaka Station. Hotel ini gue booking di Traveloka tentu saja karena pasti ada promo buat menginap di luar negeri. Mari kita nikmati hari terakhir di trip Jepang ini dengan keliling kota Osaka. Let's go! Let's go! Hey! Sambil jalan-jalan di Osaka, gue mau cerita tentang salah satu filosofi Jepang yang gue suka. Namanya
naikan, atau yang artinya melihat ke dalam pikiran kita sendiri dengan tenang dan mendalam. Saat kita berusaha mencoba melihat ke dalam diri kita sendiri, kita tuh bakal sadar kalau kekecewaan dan ketidakpuasan itu muncul karena kita tuh mengabaikan hal-hal baik lain yang sudah kita dapatkan. Kalian inget nggak waktu kemarin gue gagal sunsetan tuh di Amaharashi, dan rencana gue di Uozu dan Kurobe berantakan karena hujan seharian? Di momen itu sebenarnya kalau mau sedih dan kecewa tuh bisa aja tahu. Tapi ya kalau dipikir-pikir dengan lebih santai dan tenang, udah bisa berangkat ke Jepang dengan selamat, bisa makan enak, nggak ketemu orang jahat, disenyumin orang lokal, dibantu staf stasiun, nggak keseleo, nggak masuk angin, muka nggak berminyak karena udaranya adem, dapat foto bagus buat feed Instagram, kebagian window seat di kereta, ATM gak ketelen, sepatu gak nginjek becekan, dan kebaikan-kebaikan lain yang gue dapatkan sepanjang trip ini. Masa iya gue masih mau kecewa dan sedih ya? Mending kita berkaca deh, hal baik apa sih yang udah kita lakukan sampai kita tuh ngerasa berhak kecewa karena gak mendapatkan apa yang kita harapkan. Kalau ternyata kita tuh kurang memberi, nah boleh agak direvisi akhlaknya Fahmi. Ini bisa jadi ini karena gue kurang memberi, begitu. Gini deh solusinya, biar kita semua nih sama-sama banyak memberi. Coba itu uang yang ada di rekening kalian ditransfer ke gue aja, nanti gue kasih lagi ke orang lain. Jadi kan kita semua nih banyak memberi, begitu. Mantap kan? Pokoknya kapan-kapan kalau kalian lagi traveling atau lagi melewati sesuatu dalam hidup dan ada hal-hal yang membuat kalian tuh kecewa, coba tanyakan 3 pertanyaan kunci dalam filosofi naikan ini. Apa yang udah kita dapetin, apa yang udah kita kasih, dan kita nih balas gak sih buat orang lain? Nah, jawab 3 pertanyaan itu dalam pikiran kalian, lalu tulis di kolom komentar sekarang juga. Selesai nggak selesai, pemenangnya tetap orang lama. Oke, buat yang mau ngikutin perjalanan yang sama, ini hitungan budgetnya ya. Selamat bersenang-senang di Jepang dan sayonara!